Assalamualaikum, selamat siang. Bersama saya ada Ibu Tiang Mulyanti. Beliau adalah guru yang memang sudah profesional di sini. Lulus PPG tahun berapa Ibu? 2019. Oke, saya akan menanyakan sesuatu Ibu. Bagaimana komentar Ibu ketika menemui motivasi siswa yang memiliki motivasi yang rendah ketika menerima pembelajaran? Ketika menerima pembelajaran motivasi siswa rendah. Kalau saya itu saya lihat dulu nih. Kita lihat kan kebetulan saya mampu di bimbingan konseling itu di awal ada asesmen itu datanya. Jadi kita lihat dulu datanya, siswa ini siapa sih gitu, siapa, latar belakangnya bagaimana. Jadi kita perlu tahu dulu tuh akar yang membuat dia motivasinya rendah itu apa. Kita cari tahu dulu itu. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge, oh anak ini motivasinya rendah. Dilihat dari mana motivasinya rendah, di bagian apanya. Apakah nanti ketika disuruh menulis dia tidak mau, ketika menghafal dia sulit, atau apa, di bagian apanya. Karena kan motivasi rendah itu banyak jenisnya ya, banyak bagian-bagiannya, yang bagian mana yang rendah itu. Jadi dicari tahu dulu itu. Oke, itu baru kita bisa melakukan tindakan selanjutnya dari hasil temuan kita. Bagaimana menurut Ibu, apakah motivasi siswa rendah itu karena model pembelajaran guru yang mungkin cocok kan, media pembelajaran guru yang mungkin kurang pas gitu ya? Iya, ya maksudnya penyebabnya. Kalau penyebabnya itu tadi banyak faktor. Bisa jadi dari dia tidak suka dengan gurunya karena urusan pribadi gitu ya. Jadi dia tidak bisa menerima apapun yang gurunya terangkan, atau bisa jadi dia memang tidak suka dengan mata pelajarannya, atau memang dia di rumahnya sedang ada problem yang kita nggak tahu gitu. Macam-macam sih, kalau ditanya penyebab pasti macam-macam. Tiap anak itu beda-beda, nggak mungkin sama. Terus kemudian solusinya kira-kira apa ya Bu ya? Solusinya seperti yang tadi di awal, kita cari tahu dulu kenapa dia seperti itu, dulunya bagaimana, track record anak ini bagaimana. Nah kalau misalnya diperlukan, kita komunikasikan ke orang tuanya, ke wali kelasnya dulu, kemudian ke orang tuanya, bagaimana sih kesehariannya saat ini gitu. Sambil mungkin kita bisa melakukan pendekatan secara pribadi ke anaknya. Itu sih paling, karena peran orang tua ya. Itu komunikasi dulu. Yang mungkin yang pertama anaknya, karena kan ada anak yang mau cerita tapi jangan sampai orang tua tahu, macam-macam gitu. Iya. Ada, pasti ada gitu. Jadi kita minta persetujuan dulu sama siswanya gitu. Nah ya itu solusinya juga setiap anak nggak sama ya, Beda-beda ya, beda-beda, harus beda karakter anak yang berbeda-beda. karakter sama dari kira-kira penyebabnya apa nih. Mungkin kan di sini latar belakang keluarganya yang divorce mungkin ada sebagai penyebab mungkin, atau dia memang dari awal itu dia nggak tinggal sama orang tua, atau mungkin secara sosial di sekolahnya dia itu banyak yang nggak disukai atau bagaimana. Itu sih dilihat lagi dari anaknya gitu. Kemudian seiring perkembangan teknologi ya, banyak sekali pengaruh gitu ya, gadget segala macam, mereka juga bisa mengeksplor tiap waktu. Itu bagaimana penempatan ke anak-anak? Apakah ini mengakibatkan motivasi yang rendah? Terus bagaimana solusinya? Pengaruh gadget. Kalau pengaruh gadget, sekarang itu kita nggak bisa melarang anak nggak boleh pegang gadget, itu pasti ya. Cuma ketika di dalam kelas kekuasaan itu, maksudnya dengan kekuasaan pimpinan atau instruksi itu berada pada guru mata pelajaran. Jadi sebelum memulai harus dengan bijak guru itu membuat ibaratnya kontak belajar. Ada ya, kontak belajar dipertegas supaya anak-anak paham. Jangan cuma sekedar kasih kita harus ini, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh megang handphone, kita ini harus menjelaskan kenapa kita nggak boleh megang itu kalau handphone, atau mungkin handphone dibatasi
jelaskan gitu, itu di awal. Nah terus kitanya juga sebagai guru kita juga harus update ilmu ya. Mungkin anak-anak lebih pintar sekarang belajarnya digital ya, digital tuh lebih pintar. Nah, kita harus mengasah diri kita juga. Jadi jangan mentang-mentang karena kita nggak paham terus kita melarang aja siswa buat ini gitu. Kalau perlu kita belajar sama siswa yang bisa, yang memang dia bisa. Nah, kita juga sambil belajar, kita sambil belajar ilmunya kan ilmu itu berkembang terus gitu maksudnya. Jadi bisa dari handphone mungkin, bisa dari internet, bisa dari mana aja. Bahkan kita bisa saling belajar dari siswa ke guru atau guru ke siswa atau sebaliknya. Menurut Ibu ini untuk sumber belajar, sarana prasarana sekolah kita apakah sudah memadai gitu ya? Apakah menurut mereka yang memiliki motivasi rendah ini berpikir mungkin nggak lengkap sumber belajaran bisa, sarana prasarananya begini mungkin ya, menurut Ibu begitu? Di sekolah kita ini, di sekolah kita sebetulnya kalau untuk lengkap atau tidaknya relatif ya, relatif kebutuhannya apa. Tapi kalau dibilang ada, tinggal kita mengarahkan aja ke siswa yang bagaimana gitu. Kalau misalnya ada siswa yang merasa kurang puas, ya mungkin di rumahnya fasilitasnya lebih bagus, lebih banyak, lebih difasilitasi dengan orang tuanya, mungkin begitu. Jadi peran guru, lagi di sini peran guru gimana caranya guru tersebut membuat segala fasilitas di sini itu berguna dan menarik gitu. Itu sih paling. Kalau Ibu mengajar di kelas langsung, kira-kira mungkin punya trik apa biar motivasi siswa kita itu tidak rendah, semangat belajarnya terus ada? Kira-kira punya trik apa nih Ibu Tuki? Apa ya? Anak itu mungkin kalau menurut saya suka sesuatu yang buat mereka penasaran gitu. Jadi saya biasanya pernah sih, nggak sering ya, nggak selalu karena tergantung waktunya juga. Suka kasih setelah kasih materi itu evaluasi bagaimana cara mengajar. Kita bertanya lagi sama anak, lalu kita biasanya pakai games apapun. Kalau saya pernahnya Kahoot, terus nanti yang menang kita kasih reward atau kuisis dan sebagainya lah. Kreativitas gurunya aja sih, yang pasti nggak yang cuma sekedar anak memperhatikan udah, terus kita yang banyak komunikasi kita. Jadi kita lebih di kelas itu lebih ke student center gitu, keaktifan siswa itu supaya dia juga banyak bergerak, nggak cuma sekedar mendengarkan aja. Jadi interaksi sama kita atau menggunakan media yang kayak bola salju, materi siapa yang kita lempar, oh dia berarti menjelaskan maju ke depan, kita duduk sebagai siswa, begitu terus begitu lagi estafet lagi kayak gitu. Paling itu sih. Jadi pinter-pinter melihat suasana kelas dan pinter-pinter gurunya, kreativitas gurunya untuk menggunakan metode yang pas. Kadang setiap kelas juga kan beda perlakuan dengan karakter yang. Tapi kalau untuk kuis kayak Kahoot, kuis satu itu semua kelas sih kayaknya antusiasi, apalagi ada rewardnya gitu. Rewardnya nggak usah neko lah, kalau zaman sekarang mungkin e-wallet 20.000 misalnya, atau mungkin coklat beng gitu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Tukek atas wawancaranya. Selamat siang. Terima kasih ya.